kenapa penentuan calon presiden oleh PKB tidak dikonsultasikan dengan PBNU. Kenapa? PBNU, Karena oke. banyak warga NU, tokoh-tokohnya bertanya kepada PBNU tentang pencalonan presiden yang diputuskan oleh PKB. Itu sebenarnya intinya di Baik. situ. PKB telah merubah ADART-nya yang berbeda pada saat dulu didirikan oleh PBNU. Kita tahu pada saat PBNU mendirikan PKB, dilengkapi dengan sejumlah peraturan-peraturan, termasuk di dalamnya adalah ADART. Yang berkali-kali kita tegaskan kepada semua pihak ya, bahwa PKB itu ikut rejimnya rejim partai politik, NU itu rejimnya organisasi kemasyarakatan atau ormas gitu. Jadi muktamar PKB itu adalah event partai politik. Maka yang kita undang tentu adalah ketua umum partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih terkait soal PKB dengan PBNU. Kali ini perdebatannya semakin panas saja dan itu sudah masuk di media televisi nasional. Kedua sekjen, baik sekjen PKB dan sekjen PBNU ketemu dan menyoal terkait dengan banyaknya perubahan-perubahan aturan yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa, terutama dalam hal bagaimana Ketua Dewan Suro kemudian tidak difungsikan secara maksimal oleh PKB melalui hasil muktamar di Bali beberapa tahun yang lalu. Bagaimana keseruan di dalam diskusinya? Ini kita simak secara bersama-sama. Gus Ipul, ini muncul desas-desus bahwa akan ada muktamar tandingan yang kemudian ini merupakan buntut dari gonjang-ganjing selama ini PBNU dengan PKB. Sejauh mana kemudian dari PBNU menanggapi hal tersebut? Ya, yang pertama-tama terus terang soal isu muktamar tandingan itu kita tidak tahu asal-muasalnya, sebab kita tidak pernah diskusi atau membahas muktamar tandingan. Saya sering mengulang pernyataan di berbagai tempat bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum, para tokoh NU yang lain, bahwa kita ini dalam rangka memberikan masukan hal-hal atau semacam kritik ya terhadap apa yang terjadi di PKB. Itu yang sering kami sampaikan. Kami juga dianggap menggembosi PKB misalnya, padahal lihat dalam perjalanan kritik kita terhadap PKB, kita tidak pernah ada upaya untuk menggembosi. Kita sadar PKB dilahirkan oleh NU dan untuk itu harus dijaga supaya tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu yang selalu kita sampaikan. Yang kita memang berbeda kemarin adalah proses kenapa penentuan calon presiden oleh PKB tidak dikonsultasikan dengan PBNU. Kenapa? Karena banyak warga NU, tokoh-tokohnya bertanya kepada PBNU tentang pencalonan presiden yang diputuskan oleh PKB. Itu sebenarnya intinya di situ. Tapi kenapa melebar kemana-mana karu-karuan sampai dituduh menggembosi? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya perlu gimana? Silakan dilanjutkan Gus Ipul. Ya, kita ingin melanjutkan biar clear dulu masalahnya. Yang kedua, ya apa yang dibahas, didiskusikan dan menjadi aspirasi dari begitu banyak pihak bahwa PKB ini sudah beberapa diantaranya atau PKB telah merubah ADART-nya yang berbeda pada saat dulu didirikan oleh PBNU. Kita tahu pada saat PBNU mendirikan PKB dilengkapi dengan sejumlah peraturan-peraturan, termasuk di dalamnya adalah ADART. Di mana salah satu yang penting di situ adalah kepemimpinan di PKB itu sebagaimana yang ada di NU, ada dua unsur. Yang satu tanfidiyah kalau di NU, kemudian di PKB ada yang namanya Dewan Syuro dan Dewan Tanfidh.
Nah, Dewan Syuro ini adalah sebagai pengendali partai, pengambil kebijakan. Tapi dirubah sekarang fungsinya atau keberadaan pengawas. Di dalam intern itu, tanda tangan itu 4. Itu formal dan itu resmi. Kalau tidak ditandatangani 4, kurang, artinya tidak memenuhi syarat. Nah, di PKB sekarang cukup 2 saja, ketua umum dan presiden. Nah, inilah yang didiskusi. Kita ingin pimpinan PKB kembali seperti semula. Ya. Baik, Gus Ipul. Oke, tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Gus Ipul terkait pencalonan capres waktu itu, perubahan ADART, kemudian fungsi Dewan Syuro. Tapi itu mungkin juga dijawab nanti oleh Kang Zainul. Tapi kalau melihat kenapa di Muktamar kali ini banyak pertanyaan, kok tidak diundang PBNU, kemudian juga dari Desember atau akhir tahun kemudian dimajukan menjadi Agustus. Sebenarnya dari Muktamar sendiri apa poin yang nanti akan dilakukan begitu, dan kenapa tidak hadir di tahun ini dari PBNU sendiri, tidak diundang? Apakah memang karena ada konflik sebelumnya? Mbak Rati, jadi begini, ini yang berkali-kali kita tegaskan kepada semua pihak ya, bahwa PKB itu ikut rejim partai politik, NU itu rejimnya organisasi kemasyarakatan atau ormas gitu. Jadi Muktamar PKB itu adalah event partai politik. Maka yang kita undang tentu adalah ketua umum partai politik. Bersama dengan tamu-tamu undangan yang berkaitan dengan soal kegiatan-kegiatan politik. Itulah kenapa kita juga mengundang pimpinan partai politik yang ada di Eropa dan juga di Amerika Latin yang tergabung dalam CDI. Karena memang ini forumnya forum partai politik gitu. Sehingga tentu karena domainnya beda, kita tidak mengundang ormas, karena ormas itu adalah organisasi kemasyarakatan. Meskipun ormasnya gitu yang membentuk dulu PKB? Iya, kita akui bahwa PKB didirikan oleh NU itu fakta sejarah, nggak akan pernah kita hapus itu. Tapi bahwa tugas NU itu adalah mengantarkan berdirinya PKB. Setelah PKB berdiri, ya dikelola oleh pengurus PKB. Secara organisatoris sudah tidak ada hubungan lagi. Saya kira gitu, itu saya kira clear. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Yang kedua, soal kenapa Muktamar PKB kok diselenggarakan pada bulan Agustus, ya kan? Maju. Ya, bukan maju sebetulnya. Karena dulu Muktamar kita juga bulan Agustus. Jadi kalau siklus kepengurusan itu siklus normal 5 tahun sekali gitu. Selain itu ada pertimbangan bahwa nanti 27 Agustus kita akan menghadapi tahapan pilkada. Itu kan mulai dari pendaftaran, verifikasi, penetapan sampai dengan kampanye terbuka. Kita ingin seluruh DPW dan DPC konsentrasi mensukseskan pilkada agar tidak diributkan dengan urusan-urusan internal rumah tangga, maka kita muktamarnya kalau bisa tepat waktu. Saya kira itu pertimbangannya. Kalau saya mau menerjemahkan apa yang dikatakan Gus Ipul tadi, sepertinya kok PBNU sekarang tidak dihormati lagi oleh PKB, tidak diajak diskusi terkait soal Pilpres kemarin, lalu kemudian ada perubahan ADART yang tadinya pengendali partai, sekarang kok jadi cuma pengawas doang fungsinya. Ini apakah memang ada pergeseran iman di situ oleh PKB terkait posisi dari PBNU ini? Enggak, itu salah persepsi saja. Kalau Gus Ipul membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga PKB, bisa dicek Gus, sampai hari ini struktur PKB itu masih lengkap 2, Dewan Syuro dan Dewan Tanfid, ada itu. Tapi fungsinya Dewan Syuro sendiri? Masih. Kalau rapat-rapat pleno di DPP PKB itu duduk paling depan itu pasti Gus Muhaimin, Sekjen PKB, Dewan Syuro itu bukan cuma mendengarkan loh, ikut memimpin sidang pleno. Jadi bukan cuma diminta pendapatnya, bukan, ikut memimpin rapat pleno kalau di DPP PKB itu. Jadi terkait soal positioning Dewan Syuro itu di dalam ADART secara tekstual juga tercantum, secara fungsional juga masih terus berjalan. Jadi kita heran itu loh ketika ada yang mempersoalkan berkurangnya peran Dewan Syuro. Kalau soal tanda tangan, kenapa dulu 4 sekarang 2 dalam administrasi kepartaian itu? Karena undang-undang pemilunya mengamanatkan begitu. Bahwa di undang pemilu itu proses administrasi kepartaian itu ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen atau atas nama yang lain atau sebutan yang lain. Tapi ini dikomunikasikan nggak sih dengan PBNU? Karena kayaknya nggak sampai poin-poin ini yang disampaikan oleh Mas Zainul. Pasti kita sampaikan dalam konteks secara informal kultural ya, karena memang secara organisatoris kan nggak ada hubungannya gitu. Karena hubungan PKB ini sudah dirumuskan dalam
pleno PBNU sendiri satu hari setelah PKB didirikan, 24 Juli 1998, kalau bisa ditampilkan saya ingin menampilkan gitu. Ada keputusan PBNU sehari setelah pendirian PKB itu ditandatangani oleh pimpinan PBNU sendiri, yang salah satu poinnya itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa tidak punya hubungan secara kelembagaan dengan Nahdlatul Ulama. Pun sebaliknya, nggak ada hubungannya. Hubungannya itu adalah moral, aspiratif, kultural, historis. Yang itu kalau mau diteliti lebih jauh, itu hubungan sifatnya yang kultural. Nah sekarang masalahnya PBNU yang dalamnya ada Gus Ipul di dalamnya sedang melakukan upaya-upaya yang sifatnya organisatoris. Struktural resmi. Jadi maksudnya politis. Bukan ranahnya PBNU itu? Bukan dong. Kalau mau gitu ya memberi masukan kepada PKB segala macamnya itu, janganlah pakai organisatoris NU. Janganlah pakai struktural NU, karena itu melanggar anggaran dasar NU sendiri. Gitu. Oke, saya ingin ke Gus Ipul menanggapi hal tersebut. Ada hubungan organisatoris yang ingin kemudian dilakukan oleh PBNU di sini? Ya, yang pertama-tama memang kalau retorika bisa aja ya, semua itu bisa. Oh, retorika namanya retorika. Ya, sekarang beda, besok sama gitu. Ya, awalnya misalnya kita lihat studi IKN, sekarang studi IKN, itu retorika bisa aja, namanya juga prinsip. Tapi kalau kita kembali kepada keberadaan Dewan Suro, ya dibandingkan saja. Saya juga nggak mau debat. Dibandingkan saja ART PKB saat berdiri dengan yang sekarang dalam keberadaan baik wewenang maupun fungsinya Dewan Suro. Itu sudah sangat berbeda. Sekarang hanya pengawas. Itu boleh tertulis itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, NU itu buat partai aja boleh. Sudah hitoh loh waktu itu. Boleh itu. Jadi NU sudah hitoh. Tahun 98 waktu memproses berdirinya PKB. Nah sekarang ini kita istilahnya yaitu dandani, memperbaiki supaya PKB sesuai dengan hitohnya saat didirikan oleh PBN. Ya, itu. Jadi ini kalau retorika semua ya retorika, Mbak. Jadi kami juga. Gus Ipul nanti juga mungkin. Apa? Ya, mungkin juga boleh ditanggapi. Tadi Kang Zainul juga menyatakan bahwa sebenarnya hubungan antara PPNU dan juga PKB dikatakan iya, kita tidak bisa lepas dari sejarah bahwa memang dilahirkan dari NU. Tapi hubungannya saat ini lebih kepada moral, kemudian kultural, dan juga historis. Nanti tanggapannya seperti apa kita tahan dulu ya. Kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan perbincangan langsung ke Gus Ipul. Gus Ipul, tadi Kang Zainul menyatakan bahwa saat ini hubungan antara PBNU dan juga PKB ini bersifat seperti hanya moral, kemudian juga historis, kultural, dan juga aspiratif. Anda melihatnya harusnya bukan seperti itu, lebih dalam lagi begitu? Atau seperti apa? Iya, boleh dirumuskan sebagai apalah hubungan ini ya. Tadi disebut sebagai hubungan yang memiliki sejarah, sebagai pihak yang melahirkan gitu. Anggap aja kami ini sebagai orang tuanya, gitu. Yang juga ingin supaya anak kita lebih baik. Karena kita lihat ada beberapa yang memang cukup serius ya, kaitannya dengan perubahan-perubahan di dalam ADN. Ini saya sebut, misalnya tadi sudah kita bahas, tidak saya ulang lagi, soal keberadaan Dewan Suro. Kemudian yang kedua, soal permusyawaratan di lingkungan PKB. Di mana kaum itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk memberhentikan sewaktu-waktu dan lain sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya kita ingin perbaiki. Jadi supaya lebih terbuka partai ini, ya, untuk bisa dijadikan medan pengabdian di bidang politik bagi kader-kader NU. Jadi ini yang hal-hal yang kita perbaiki, dan kita semua yang kita diskusikan itu bukan diskusi sembarangan, semua terukur, ada timnya, yang kemudian tim juga melaporkan ke PBNU, semua dalam kerangka untuk memperbaiki PKB ke depan. Untuk memperbaiki PKB, ya itu menyebut dandani. Nah ini yang kemudian ditafsirkan macam-macam, tidak karu-karuan, sehingga substansinya sendiri tidak pernah direspon oleh PKB. Yang direspon bahkan ada beberapa
hal yang sifatnya pribadi gitu. Ini yang kita benar-benar tertekan. Kemudian banyak pihak memang PBNU ngapain? Ketua umum itu kuat loh di PKB, ya mesti kuat dong ketua umum gimana? Apalagi cabang ya wilayah itu memang ditentukan oleh ketua umum, ya akan kuat gitu. Kemudian dukungan juga dimobilisasi gitu. Harus dukung ini berangkat aman, kalau enggak dan seterusnya seperti itu ya pasti kuat karena ini sifatnya adalah sudah dirancang sedemikian rupa. Mandataris itu hanya ketua umum gitu. Kalau dulu kan mandataris dua, ya Dewan Syuro atau ketua Dewan Syuro dan ketua Dewan Tanfid, dua-duanya adalah mandataris. Jadi ini sekali lagi kita dalam kerangka membagi, ya kalau dulu PBNU bisa menunjukkan, tentu hari ini PBNU juga semestinya bisa memperbaiki. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan jernih. Baik, Kang Zainul, silakan closing statement sekaligus menanggapi yang disampaikan oleh Gus Ipul. Ya, saya kira kita perlu melihat lagi ya positioning PKB dan PBNU itu dalam konteks konstitusional, itu penting agar kan kita ini bernegara landasnya konstitusi ini, aturan main. Sudah jelas bahwa PKB partai politik diberikan kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nggak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Termasuk PBNU? Termasuk PBNU, nggak boleh. Secara organisatoris loh ya. Tapi secara kultural boleh. Tapi yang sekarang dilakukan oleh PBNU kan organisatoris. Membentuk tim segala macam itu kan organisatoris semua. Kan memperbaiki tadi ke depannya. Kewenangannya nggak ada. Legal standingnya nggak ada. Gitu. Itu menjadi catatan kita. Yang berikutnya terkait dengan soal kewenangan Dewan Syuro, ADRT segala macam itu semuanya sudah diputuskan dalam forum tertinggi di Partai PKB yaitu Muktamar. Muktamar adalah forum tertinggi pengurus dan kader partai. Sehingga apa yang diputuskan oleh PKB terkait ADRT itu sudah legitimate secara politik internal PKB dan juga sudah disahkan oleh Kemenkumham. Baik. Kenapa? Karena ADRT itu harus disahkan oleh Kemenkumham. Baik. Artinya apa? Kalau ada orang yang mempersoalkan ADRT PKB itu berarti mempersoalkan proses legitimasi politik di PKB yang sudah berjalan, yang dilindungi oleh Undang-Undang Partai Politik dan juga legalitas dari Kemenkumham. Baik. Kalau mau memperbaiki ADRT PKB punya usulan, ya udah, ayo kita sama-sama sampaikan ke DPC PKB, nanti di Muktamar disampaikan, dibahas. Kalau di forum di luar Muktamar. Oke, saya kira jelas ya bahwa apapun asumsi yang disampaikan oleh Caimin maupun pasukannya, saya kira itu hanya akal bulus belaka bagaimana memuluskan posisinya sebagai ketua PKB yang tidak akan tergantikan. Begitupun dengan seluruh kewenangan-kewenangannya yang ada pada hari ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Nahdlatul Ulama bersikap sangat serius untuk mau memperbaiki partai ini. Karena bagaimanapun sepakat atau tidak PKB dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.